Eh, Selamat pagi anak-anak. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah kita berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran siswa untuk pagi hari ini. Langsung saja Ibu absen ya. Yang pertama Gusifa hadir. Yang kedua Ulin Nikmah hadir juga. Yang ketiga Harumi hadir. Yang keempat Jiantika Rahmawati. Yang kelima Rahma Murdiasih hadir. Yang keenam Dinda Artamivia Eka Suci. Dan yang terakhir Tiko Pangestu. Nah, alhamdulillah hadir semua ya pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya untuk mengecek apakah kalian ingat dengan kemarin materi yang telah Ibu ajarkan, Ibu ingin bertanya. Nah, apakah pengertian dari pencemaran lingkungan itu? Oke, siapa yang mau menjawab? Kalau enggak, akan Ibu tunjuk. Ya, Mas Siva, coba dijawab. Ya, benar sekali. Jadi, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya komponen energi atau zat lain ke dalam lingkungan hidup sehingga kualitasnya menurun dan menyebabkan lingkungan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, lalu Ibu juga sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis dari pencemaran lingkungan. Nah, jenis-jenis pencemaran lingkungan itu ada 3. Yang pertama itu pencemaran tanah, yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga pencemaran air. Nah, kira-kira apakah kalian tahu faktor penyebab dari salah satu pencemaran tersebut? Coba sebutkan salah satu faktor dari terjadinya pencemaran air. Siapa yang bisa menjawab? Nah, benar sekali. Faktor pencemaran air itu adalah limbah. Nah, untuk lebih jelasnya itu limbahnya apa saja? Yaitu limbah industri, limbah pertanian, limbah rumah tangga seperti deterjen dan lain-lain itu menyebabkan terjadinya pencemaran air. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, apakah kira-kira terdapat perbedaan antara sungai yang tercemar dan tidak tercemar? Apakah ada? Nah, ada yang menjawab ada dan ada yang menjawab tidak ada. Lalu, apakah kira-kira pencemaran air tersebut dapat ditanggulangi? Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, nanti kita akan melakukan sebuah diskusi bersama-sama. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk memahami penyebab dari pencemaran air, lalu mencari kira-kira tanda-tanda apa saja jika sebuah sungai tercemar, terjadi pencemaran. Lalu bagaimanakah cara menanggulangi pencemaran tersebut? Nah, langsung saja Ibu bagi lembar kerjanya dan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan sebuah diskusi. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video.
Selamat menonton. Pembuangan limbah pabrik tekstil di Sungai Elo, Kabupaten Temanggung viral di tengah masyarakat. Akibat pencemaran tersebut, air menjadi sangat bau, membuat gatal-gatal di kulit dan ikan di sungai mati. Video pembuangan limbah yang mencemari Sungai Elo dibuat oleh warga desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dalam video tersebut terlihat limbah pabrik dibuang dan mencemari aliran Sungai Elo. Menurut Haryono, warga setempat, diduga limbah tersebut dibuang oleh pabrik tekstil yang berada di atas aliran Sungai Elo. Limbah yang dibuang berwarna kuning dan mengeluarkan bau menyengat. Selain merubah warna air menjadi kuning keruh kecoklatan, limbah juga menyebabkan gatal-gatal di kulit. Ikan di sepanjang sungai pun banyak yang mati. Kalau di sana air terjunnya itu agak kuning, tapi setelah itu saya pernah melihat satu kedung ke bawah, kelanjutannya udah mulai menjadi hitam. Nah, untuk parameter lapangannya kita cuman bisa ngambil suhu sampel, suhu udara, pH, DHL, DO sama TDS. Kalau untuk parameter lapangan ini untuk TDS bisa, mungkin kemungkinannya banyak ikan yang mati. Nah, setelah menonton video tersebut, kalian langsung mengerjakan diskusi sesuai dengan LKS yang telah Ibu berikan. Kalian mencari permasalahan dari video yang sudah Ibu tontonkan tadi, lalu menjawabnya. Nah, setelah selesai nanti salah satu kelompok akan ada yang maju dan mempresentasikan hasil dari diskusi pada pembelajaran hari ini. Nah, apakah diskusi kalian sudah selesai? Kelompoknya Mbak Arumi udah selesai belum? Udah. Nah, yang lain? Nah, udah ya, udah semua. Nah, sekarang salah satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian hasil diskusi pada pembelajaran hari ini. Ayo, kelompoknya siapa yang akan maju? Ya, kelompoknya Mbak Jian, monggo silahkan maju. Yang lain mendengarkan ya. Nah, diskusinya udah selesai, tanya jawabnya juga tadi udah cukup. Ibu akan menambahkan sedikit. Nah, tadi semua yang udah disampaikan oleh teman kalian itu benar. Jadi penyebab dari pencemaran air itu limbah. Ada 3 limbah, yaitu limbah pertanian, limbah industri, dan limbah rumah tangga. Limbah pertanian itu seperti pestisida, insektisida, dan lain-lain sebagainya. Lalu limbah industri itu seperti limbah cair yang dibuang sembarangan oleh pabrik ke dalam sungai tanpa melalui proses terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini berupa deterjen, sabun, dan lain sebagainya. Nah, jika bahan-bahan tersebut dibuang ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu atau apapun itu, maka akan menyebabkan lingkungan sungai akan tercemar dan mengganggu aktivitas makhluk hidup yang ada di dalamnya, sehingga menurunkan kualitas air. Nah, tanda-tanda dari pencemaran air itu dapat dilihat dari perubahan kimia seperti warna, bau, dan lain sebagainya. Warna itu seperti jika sungai yang tidak tercemar itu berwarna jernih dan
jika sungai yang tercemar itu berwarna tidak jernih, jadi sedikit beda. Untuk bau air sungai yang tidak tercemar itu masih segar dan masih bisa diminum juga. Kalau air yang sudah tercemar itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, jadi ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan alam, tidak hanya mempelajari satu mata pelajaran saja, yaitu biologi tadi mengenai pencemaran, akan tetapi bisa dihubungkan dengan pelajaran lain seperti kimia tadi. Kita bisa belajar juga mengenai perubahan kimia. Nah, pencemaran juga bisa dihubungkan dengan teknologi. Nah, jadi untuk menanggulangi pencemaran air, kita dapat membuat sebuah teknologi untuk mengolah air tersebut sebelum akan dibuang ke dalam sungai. Nah, salah satu teknologi yang digunakan yaitu stabilisasi, pembuatan kolam stabilisasi. Nah, dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisir zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Lalu teknologi yang kedua yaitu IPAL. Nah, IPAL ini diolah dalam 3 tahapan, yaitu tahapan pertama, tahapan kedua, dan tahapan lanjutan. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menunjukkan gambar seperti di samping. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu saja tambahan dari Ibu. Sekarang kalian kumpulkan tugas diskusi tadi yang udah kalian kerjakan di meja Ibu. Nah, sudah terkumpul semua. Mungkin pembelajaran hari ini itu saja. Sekian dari Ibu. Semoga kalian paham dengan materi yang Ibu ajarkan pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar dan kerjakan soal yang sudah tadi Ibu berikan di LKS untuk dikumpulkan minggu depan. Mungkin itu sekian dari Ibu. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada Ibu pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.